Shalom. 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 Shalom Kak Riko. Ya. Bagaimana kabarnya? Itu Pak, luar biasa. Luar biasa. Puji nama Tuhan atas kasih setianya sehingga kita boleh ada saat ini dan dipertemukan kembali dalam ibadah persekutuan doa UPMKIP walaupun hanya lewat virtual, tetapi semuanya itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, naikkan ungkapan syukur kita atas kuasa kasih Tuhan yang Ia tunjukkan dengan caranya yang luar biasa. Dengan penuh syukur, kita naikkan pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak hanya untuk
Yesus, oh Yesus, ku sembah sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Engkau terus hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, dan terlebih memberkati hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh di hadapan Allah. Kita naikkan segala pujian dan penyembahan kita atas kasih setia Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Mari juga kita menaikkan segala ungkapan syukur kita atas rahmat dan penyertaan Tuhan sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Bersyukur untuk segala berkat-berkat-Nya, bersyukur buat anugerah hidup kekal yang Ia telah berikan kepada kita, sehingga kita boleh mengenal Dia dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita memperoleh hidup kekal di dalam Tuhan. Mari berdoa untuk bagian ini. Bersyukur buat persekutuan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, sehingga kita boleh bersekutu bersama untuk lebih mengenal pribadinya, bersekutu bersama untuk membangun relasi dengan sesama, serta bersekutu untuk menumbuhkan iman percaya kita, sehingga kita semakin dewasa dalam Kristus.
Mari berdoa untuk bagian ini. Bersyukur untuk studi, pelayanan, dan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, baik keluarga, teman KTB, dan setiap orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya sendiri menapaki kehidupan ini. Mari berdoa untuk bagian ini. Mari juga pada saat ini kita bersyukur pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena dari pergumulan itu kita diajar dan dibentuk untuk menjadi anak-anak Tuhan dan membuat karakter kita semakin kuat dalam Tuhan. Mari berdoa untuk bagian ini. Tuhan akan ada bersama kita. Ia adalah sahabat yang tahu bagaimana keadaan kita. Ia adalah Tuhan yang kasih dan sungguh mulia. Dengan sikap teduh, mari kita menyembah Tuhan dengan nyanyikan pujian Saat Indah Berdiam di Hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Masih dalam sikap teduh, mari kita merenungi kehidupan kita untuk segala yang telah kita perbuat. Sudahkah kita menjadi anak yang taat pada Bapa? Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam segala keadaan kita? Dan masihkah kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya dan pertolongan-Nya dalam hidup kita? Jika saat ini kita ada dalam kondisi terpuruk dan jauh dari Tuhan, mari datang kembali kepadanya. Tuhan melindungi dan memberi kita pengharapan pasti. Mari berdoa untuk bagian ini.
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa atas persembahan pujian saat ini Bapa yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ungkapan syukur kami pada saat ini Bapa. Kiranya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini di hadapan-Mu kami tertunduk memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami yang selalu menyakiti hati-Mu maupun menyakiti hati sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampunilah kami Bapa, dan layakkanlah kami menjadi anak tebusan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kariko, untuk itu mari siapkan hati dan jiwa kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian, Diam di Hadirat-Mu. Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Riko. Oke, yuk kita berdoa yuk. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang mengundang kami saat ini bukan teman kami, bukan karena program persekutuan doa Tuhan, tapi benar-benar karena kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan kami hari ini. Karena ini kerinduan Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Jadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, jadi anak-anak yang mau mendengar suara Bapa kami, berbicara kepada kami. Nah hari ini Tuhan kami pastikan hati kami jadi tanah yang subur supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar gak kembali dengan sia-sia, tapi bisa tertanam, berakar, bertumbuh, dan juga berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan juga mengucap syukur kepadamu. Ya, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Mantap. Shalom semuanya. Shalom, Kak. Gila. Kalian di Palu ya? Betul ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Aku baru dari Palu di bulan lalu ya. Hampir seminggu lebih di Palu, seminggu lebih di Luwuk, ke Banggai, Kepulauan juga pelayan di sana. Jadi pas aku tahu ini anak-anak Palu, jadi aku semangat juga. Aku susah move on dari Palu. Luar biasa. Jadi bukan hanya susah move on dari mantan ya, tapi kadang kita susah move on juga dari suatu tempat ya. Buat teman-teman yang punya mantan jangan di-maintain ya. Anyway, kita akan bahas hari ini tentang menikmati hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita belajar satu hal ini, teman-teman mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Kira-kira teman-teman kan pasti punya idola ya. Betul ya? Teman-teman pasti punya idola. Nah, kira-kira teman-teman mengidolai siapa sih? Boleh pemain bola, boleh pemain bintang film Korea, artis A, artis B. Coba aku pengen tahu teman-teman mengidolai siapa. Bisa juga presiden, bisa juga orang tua kalian, siapapun itu. Boleh nggak teman-teman tulis di kolom chat? Siapakah idola kalian? Aku lihat dulu nih ya. Baru satu orang nih. Park Seo Joon. Aduh, siapa ini ya? Ada lagi? Song Joong Ki. Baik. Oke. Agnes Mo. Mantap. Oke. Chan Yeo EXO. Oke. Waduh, cowok-cowok nih. Ya, Ji Chan, Maudy Ayunda. Waduh, aku juga suka Maudy Ayunda ya. Siapa lagi? Chelsea Olivia, Song Joong Ki. Aduh, namanya agak unik-unik ya. Jerome Pauline. Siapa? Oke, teman-teman pasti punya idola ya. Ini yang teman-teman tulis ini cuma satu nih ya. Tapi kan banyak sebenarnya ya, pasti banyak lah ya. Ada teman-teman mengidolai. Nah, teman-teman coba bayangkan sebentar. Kira-kira dari tokoh-tokoh idola kalian ini kemudian memberikan undangan kepada kalian. Ya, dari tokoh-tokoh idola kalian tiba-tiba memberikan undangan ke kalian. Ya, kalian sampai ke rumah, tempat kosan, tempat kontrakan, tiba-tiba teman-teman dapat undangan. Ya, Maylin dapat undangan dari siapa? Dari Jerome Pauline. Ya, Aprilia dapat undangan dari Song Joong Ki. Undangannya undangan apa nih? Undangan untuk main ke rumahnya. Aduh, kira-kira experience teman-teman kayak gimana sih? Ya, ketika teman-teman diundang oleh tokoh idola kalian ini, ya Elkiana diundang oleh Chelsea Olivia, bayangin aja nih. Ya, apa perasaan Anda? Ya, Adrian, ini banyak nih, Adrian dan Rati mengidolai siapa nih? Ji Chan Wook. Aduh, siapa lagi itu ya? Ya, kira-kira teman-teman pas nyampe rumah, nyampe tempat di mana kalian tinggal, tiba-tiba teman-teman dapat undangan untuk datang ke rumahnya. Apa yang teman-teman rasakan? Seneng lah ya pasti. Ya nggak mungkin mukanya bete ya. Seneng banget, ya bener banget. Ya pasti akan seneng banget. Ya kenapa? Karena artis yang kalian idolai atau tokoh yang kalian idolai itu tiba-tiba mengundang kalian. Nah, bukan hanya kalian diundang, tapi teman-teman pasti punya pandangan yang sama dengan aku. Ketika kalian diundang, pasti kalian diinginkan. Bener gak sih? Gak mungkin teman-teman diundang gak diinginkan. Gak mungkin. Pasti teman-teman kalau diundang, atau teman-teman memegang undangan, pasti kamu diinginkan. Diinginkan untuk apa? Kalau tadi konteksnya undangannya untuk datang ke rumah artis idola kalian,
pasti kalian diinginkan untuk datang ke tempat mereka, ke rumah mereka. Ya. Nah, kita lihat dalam kacamata kekristenan. Bayangin aja ada satu pribadi yang sudah berikan undangannya kepada kita semua jauh sebelum kita mau percaya sama dia. Jauh sebelum kita mau pilih dia. Ya, dia sudah berikan undangannya itu kepada kita. Siapa pribadi itu? Tuhan ya. Jauh sebelum kita mau sayang Tuhan, jauh sebelum kita mau pilih Tuhan, terlebih dahulu dia sudah berikan undangannya untuk kita. Undangan untuk datang kepada Tuhan. Nah, sekali lagi yang kamu ingatkan, kalau kamu diundang, berarti kamu diinginkan. Ya, kakak pernah ke istana ya sama almarhum Pastor Adit. Ya, ya pas diundang ke istana presiden itu sebenarnya minta ampun. Wah itu prepare-nya gila-gilaan. Wah, waktu Pastor Adit bilang, kita diundang nih di istana. Wah itu senangnya minta ampun. Pakai batik yang terbaik. Wah sepatu harus dismer hitam sekali ya. Ya wah rapi banget lah pokoknya. Kenapa? Excited. Kenapa? Kita berarti diinginkan. Nah demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bayangin aja teman-teman. Sebelum teman-teman mau memilih Tuhan. Sebelum teman-teman mau mengasihi Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan udah kasih undangannya kepada kita. Dan undangannya selalu kita pegang setiap hari, setiap detik. Bukan hanya pada saat hari Rabu ini, jam 6 sore di Palu. Atau saat hari Minggu, teman-teman beribadah. Enggak, undangannya itu setiap hari, setiap detik. Makanya hadirat Tuhan nggak bisa dibatasi oleh tempat. Nggak bisa dibatasi oleh waktu. Kenapa? Tuhan memiliki semuanya. Tuhan yang punya semuanya. Makanya kita bersyukur banget kalau kita sudah pegang undangan itu. Ya, undangan untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Permasalahannya, kenapa kita nggak mau datang? Ada salah satu strategi iblis dari dulu ya. Iblis boleh aku bilang dia nggak kreatif. Boleh bilang, nggak kreatif. Ya demikianlah iblis. Dia nggak kreatif. Dari dulu polanya sama. Jangan terlalu mengagungkan iblis deh. Kenapa dia nggak kreatif? Polanya dari dulu sama. Sebelum buat kita jatuh, dia akan buat kita ragu. Ya, coba lihat deh dari awal penciptaan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian iblis dengan strateginya, dia ingin buat Adam dan Hawa jatuh dengan cara apa? Membuat mereka ragu. Mereka sudah diciptakan serupa dengan Tuhan. Kemudian iblis katakan apa? Kamu harus makan dulu nih, baru serupa dengan Tuhan. Nah, makanya kadang iblis akan buat kita ragu dulu sebelum buat kita jatuh. Nah, sama satu lagi polanya yang akan kita bahas hari ini. Iblis, ya selain dia buat kita ragu sebelum kita jatuh, iblis akan buat kita jauh sebelum buat kita jatuh. Ya, kalau iblis nggak bisa buat kita jatuh dalam dosa, iblis akan buat kita jauh dari Bapa. Polanya kayak gini. Coba teman-teman perhatikan deh. Waktu teman-teman awal jatuh cinta sama Tuhan, saat teduh rajin, baca Alkitab rajin. Wah, konten yang dilihat, yang ditonton rohani semua. Tapi dalam perjalanannya, secara tidak sadar, iblis dengan strateginya, dia akan buat kita jauh dari Bapa. Dan kalau sudah jauh, ujungnya pasti jatuh. Nah, kenapa orang akhirnya struggle di area, gue susah banget lepas dari dosa. Kenapa? Karena begini, kehilangan perasaan jatuh cinta sama Tuhan membuat kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena nggak mungkin teman-teman punya keinginan jatuh dalam dosa berbarengan dengan perasaan jatuh cinta sama Tuhan. Karena hilangnya perasaan jatuh cinta sama Tuhan membuat kita ingin jatuh dalam dosa. Makanya strategi iblis, dia akan buat kita jauh dari Bapa. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9 bilang begini. Perhatikan baik-baik teman-teman. Tuhan nggak pernah lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Siapa yang sabar? Tuhan yang sabar ya. Kita sering tanya, Tuhan, kenapa aku belum menerima mujizat? Kenapa aku belum menerima janjinya Tuhan? Aku nggak sabar Tuhan. Tuhan bilang, saya lebih tidak sabar, nak. Jadi Tuhan nggak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya.
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang membuat kita belum mengalami janjinya Tuhan bukan karena Tuhan. Kitanya belum berbalik dan bertobat. Jadi jangan suruh Tuhan putar balik, kitanya yang harus putar balik. Orang kita yang salah. Ya, kenapa? Dia sebagai Bapa sudah nggak sabar memberikan apa yang sudah Dia siapkan buat kita anak-anaknya. Permasalahannya saat ini, kita mau datang nggak kepada Dia? Kita hanya mau klaim, mau terima berkat Tuhan. Giliran Tuhan mau benahi, kita nggak mau. Coba ada teman-teman di gereja ditanya, teman-teman semuanya mau diberkati? Amin, saya. Giliran ditanya, teman-teman mau dibenahi? Ntar dulu deh. Dia aja kak. Permasalahan dibenahi kita nggak mau. Kenapa? Ya, anak-anak zaman sekarang ya. Ya, memang nggak semuanya, tapi di kalian di UPM KIP Palu ini orang-orang keren-keren semua. Tapi mungkin di kampus yang lain ya. Ya, maunya instan. Mau ngalami janjinya Tuhan, mau langsung diberkati. Mau ngalami perubahan. Tapi nggak mau berkorban. Nggak bisa teman-teman. Tanpa pengorbanan nggak ada perubahan. Ingat, Tuhan konsisten dengan pribadinya. Sebagai pribadi yang baik. Artinya, keadilan Tuhan adalah Dia akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Makanya, waktu Tuhan nggak selalu cepat, tapi pasti tepat. Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan nggak selalu cepat, tapi pasti tepat. Dan tepatnya waktu Tuhan menunggu kita siap. Makanya hari ini, Tuhan sedang persiapkan kita sebenarnya. Tuhan lagi persiapkan kita untuk siap menerima janjinya Tuhan. Ingat, Tuhan nggak lalai menepati janjinya. Dia udah nggak sabar berikan apa yang sudah Dia siapkan buat kita. Permasalahannya kita belum berbalik dan bertobat. Makanya hari kita mau belajar ya dengan tema menikmati hadirat Tuhan. Kita mau balik nih sama Tuhan dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, nah aku akan kasih satu kisah. Ya, dari sini teman-teman akan belajar beberapa hal yang mungkin menjadi alasan kamu nggak mau datang sama Tuhan. Kita ambil dari kisahnya si Sakeus ya. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik dari firman Tuhan ini supaya kita bisa memahami secara detail ya apa yang Tuhan inginkan kita pahami dari firman Tuhan ini. Ya, aku akan bacakan ke teman-teman. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 7. Yesus masuk ke kota apa? Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama siapa? Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Ya, sebab apa? Badannya pendek. Ya, dia jarang minum susu mungkin ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus apa? Segeralah turun. Sebab hari ini aku harus, perhatikan baik-baik. Garis bawahi kata harus. Aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, kakak nggak melanjutkan sampai ayat yang ke-10. Nah, ini teman-teman bisa baca di rumah aja ya. Semoga dibaca ya. Biasanya kalau suruh gitu nggak baca sih, tapi kakak percaya anak-anak UPM KIP Palu pasti baca ya. Dilanjutin sampai ayat yang ke-10. Tapi kakak baca sampai ayat yang 7 aja. Nah, mari kita lihat dari kisah ini, yang mungkin kita bisa menemukan beberapa alasan kenapa kita nggak mau datang sama Tuhan. Kenapa kita susah menikmati hadirat Tuhan. Yang pertama, karena dosa atau salah. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Kakak akan coba jelaskan sedikit latar belakang dari siapa sih Sakeus. Nah, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Di mana saat itu pemungut cukai adalah salah satu pekerjaan yang dianggap sangat rendah. Ya, jadi pemungut cukai ini adalah satu pekerjaan yang dianggap sangat rendah. Ya, bahkan pekerjaan pemungut cukai ini di zaman itu mereka melihatnya seperti wanita sundal, pekerjaan wanita sundal. Bahkan, perhatikan baik-baik. Bahkan wanita sundal pun melihat rendah pemungut cukai. Bayangin aja. Jadi pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan yang dianggap sangat rendah, sangat hina, dan disamaratakan dengan wanita sundal, pekerjaan wanita sundal. Bahkan
wanita sundal pun menganggap rendah pemungut cukai. Ini agak unik ya. Jadi udah rendah banget nih. Dan Sakeus adalah kepalanya. Jadi Sakeus kepala pemungut cukai. Nah, perhatikan baik-baik. Alasan pertama yang kadang kita nggak mau datang kepada Tuhan, karena kita habis buat salah atau habis buat dosa. Sama seperti Sakeus. Dia habis buat salah, dia habis buat dosa. Tapi ini yang menarik. Dosa atau salah nggak membuat dia tidak mencari Tuhan. Dia memilih untuk mencari Tuhan. Kenapa? Jangan tunggu bersih untuk datang. Justru kita akan bersih karena datang. Berapa banyak dari kita kadang mau datang sama Tuhan kalau sudah bersih? Ya, kalau sudah sempurna. Sorry teman-teman, kamu nggak akan pernah sempurna tanpa Tuhan. Kamu nggak akan pernah bersih tanpa Tuhan. Kenapa? Cuma Tuhan yang bisa bersihkan kita, cuma Tuhan yang bisa sempurnakan kita. Makanya jangan tunggu bersih baru mau datang. Justru kita akan bersih karena datang. Aku nggak tahu dosa apa yang teman-teman habis lakukan, salah apa yang habis teman-teman lakukan. Tapi ingat baik-baik teman-teman, kamu anak yang kalau habis buat salah, jangan lari ke tetangga, lari ke rumahmu. Di mana rumahmu? Hadirat Tuhan. Kenapa? Di situ adalah Tuhan, ada Bapa di situ yang siap menantikan kamu. Perhatikan baik-baik, nilai kamu nggak berubah hanya karena kamu habis buat salah. Di mata Tuhan, kita sama, tetap sama. Perhatikan baik-baik anak yang hilang. Dia pergi sebagai anak, dia pulang, tetap dianggap anak. Walaupun dia merasa dia sebagai budak, makanya dia bilang, dia berdoa kan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Dia merasa dia pergi sebagai anak, dia pulang jadi budak, tapi enggak. Identitasnya enggak berubah. Hanya karena dia habis buat salah. Sama juga dengan kita teman-teman. Dosa salah apa yang pernah kamu lakukan? Apakah dosamu, salahmu mengalahkan kasih Tuhan atas hidupmu? Gak akan pernah bisa. Jangan paksa Tuhan untuk gak sayang sama kamu. Sorry, gak bisa. Dia gak pernah berubah sayang sama kita. Kasihnya gak mungkin gagal. Kita memang sering gagal kasihnya. Tapi dia gak mungkin gagal. Makanya teman-teman jangan tunggu bersih baru mau datang. Justru kamu akan bersih karena datang. Jangan tunggu sempurna baru mau datang sama Tuhan. Justru kamu akan disempurnakan karena Tuhan. Ya mungkin ini jadi alasan pertama yang membuat teman-teman gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Atau gak mau datang sama Tuhan. Tapi ini yang aku bilang, sama seperti Sakeus. Dia memilih mencari Tuhan. Meskipun dia habis buat dosa dan juga habis buat salah. Yang kedua, yang membuat kita kadang gak mau datang sama Tuhan atau gak bisa menikmati hadirat Tuhan karena masalah. Sakeus punya masalah di sini? Punya banget ya. Apa masalahnya? Dia pendek. Itu masalah saat itu buat dia. Kenapa? Gara-gara dia pendek, dia nggak bisa lihat Tuhan. Itu masalah buat dia. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Berapa banyak dari kita kadang ketika punya masalah, habis kena masalah, kita lari dari Tuhan. Kenapa? Kita pikir masalah kita jauh lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Kita pikir masalah kita jauh lebih besar dari Tuhan yang selama ini kita percaya. Apakah kebenarannya demikian? Enggak. Aku buat statement tentang masalah. Aku berdoa teman-teman belajar percaya di statement ini. Masalah adalah apa? Masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Berarti lari dari masalah, kamu lari dari pengalaman mengalami kuasanya. Gak ada satupun masalah di dunia ini yang cukup besar mengalahkan kebesaran Tuhan kita. Gak ada satupun. Makanya ketika teman-teman ada masalah, jangan lari dari Tuhan, tapi lari ke Tuhan. Kenapa? Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita. Sakeus, dia pengen lihat Tuhan, gak bisa. Kenapa dia punya masalah saat itu apa? Badannya pendek, dia gak bisa lihat Tuhan. Tapi apakah dia berhenti? Dia tidak berhenti. Kita udah berdoa, menyembah Tuhan, kok Tuhan nggak jawab ya? Permasalahan kamu cari Tuhan atau cari jawaban? Tuhan kayak kunci jawab, ini nggak sih? No. Kadang gini teman-teman, Tuhan belum berikan pertolongan tangannya, karena Tuhan mau kita mencintai pribadinya. Bukan hanya mencintai pertolongan tangannya, menantikan jawaban mulu. Giliran Tuhan nggak jawab, kita lari dari Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Selama ini kita cari Tuhan.
sebagai kunci jawaban atau karena kita cinta sama Tuhan? Harusnya meskipun Tuhan belum jawab doa kita, kita tetap mau katakan, Tuhan, aku mencintai Tuhan. Apapun keadaannya. Buat aku bisa bersuka cita di tengah masalah, Tuhan. Aku nggak kuat, tapi aku percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan aku bisa bertahan di tengah-tengah masalah yang besar. Kenapa? Karena Tuhanku jauh lebih besar dari setiap permasalahanku. Ya, mungkin ini alasan kedua. Yang pertama tadi karena dosa atau salah. Yang kedua karena masalah. Yang membuat kamu nggak mau datang sama Tuhan atau nggak bisa menikmati hadirat Tuhan, lagi menyembah Tuhan, lagi berdoa, fokus kita merenungkan masalah kita siang dan malam, bukan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Padahal firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bukan renungkanlah masalahmu siang dan malam. Renungkanlah kebesaran Tuhan siang dan malam, bukan renungkanlah masalahmu siang dan malam. Apalagi renungkan mantanmu siang dan malam. Itu apalagi ya, jangan renungkan mantanmu siang dan malam. Ya, kamu harus renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kamu sadar bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang begitu besar. Amin. Ya, yang ketiga, ya, yang membuat kita mungkin nggak mau datang sama Tuhan. Karena apa? Dinilai salah atau diperlakukan salah. Ya, kira-kira apa yang membuat Sakeus naik ponara, teman-teman? Kira-kira apa? Boleh dijawab di chat. Apa yang membuat Sakeus naik ponara? Agar dia melihat Tuhan. Agar dia bisa melihat Tuhan. Apalagi teman-teman yang menjadi alasan kenapa Sakeus naik ponara. Karena dia pendek ya. Rata-rata sih jawabnya itu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yang membuat Sakeus naik ponara bukan karena dia pendek. Ingat baik-baik, kakak ulangi lagi ya di firman Tuhannya. Yang membuat dia nggak bisa lihat Tuhan saat itu karena dia pendek. Tapi membuat dia naik ponara bukan karena dia pendek. Kenapa? Lihat, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-4. Ya, dari kata maka berlarilah. Maka apa? Berlarilah Sakeus mendahului orang banyak. Apa definisi mendahului? Di depan. Jadi waktu dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus, dia memutuskan berlari mendahului orang banyak. Berarti posisi Sakeus ada di depan. Ya, kalau namanya di depan, dia punya kesempatan yang sangat banyak untuk bisa langsung peluk Tuhan Yesus. Dia langsung bisa pegang Tuhan Yesus. Dia mungkin kalau zaman sekarang dia selfie sama Tuhan Yesus, minta bumerang sama Tuhan Yesus, atau bikin konten TikTok, apapun itu. Kenapa? Posisinya sudah di depan. Dia punya kesempatan yang sangat banyak untuk melakukan banyak hal. Kenapa? Dia sudah berlari mendahului orang banyak. Tapi kenapa dia harus naik ponara? Berarti bukan karena dia pendek. Dia naik ponara karena apa? Dia diperlakukan atau dinilai salah sama sekelilingnya. Ya tadi kakak bilang di awal, pemungut cukai saat itu adalah pekerjaan yang sangat dianggap rendah, sering dinilai salah, sering dianggap sangat hina. Ketika dia sudah berlari mendahului orang banyak, akhirnya apa? Sakeus memilih untuk naik ponara. Kenapa? Dia sering dianggap salah, diperlakukan salah. Jadi mungkin saat itu dia berpikir, ya mungkin nanti Yesus juga akan lakukan hal yang sama. Tapi ini yang keren banget. Tuhan berhenti tepat di bawah pohon ara, di mana Sakeus naik di situ. Dan Tuhan katakan apa? Sakeus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Ini keren banget teman-teman. Ya, Tuhan mau sampaikan satu hal kepada Sakeus. Ingat baik-baik. Diperlakukan salah oleh manusia tidak mengubah cara pandang Tuhan tentang diri kita. Kamu boleh diperlakukan salah oleh dunia. Kamu boleh dipandang hina oleh dunia. Tapi aku berbeda memandang dirimu. Pernyataan yang sama mungkin Tuhan mau sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Ya, orang mungkin anggap kamu hina, sering diperlakukan salah, dinilai salah. Tapi ingat baik-baik, kamu boleh diperlakukan salah oleh manusia, tapi itu tidak mengubah cara pandang Tuhan tentang diri kamu. Kamu indah, kamu mulia, karena kamu adalah anak-anaknya. Alasan ini yang membuat kita kadang gak mau datang sama Tuhan. Kita pikir Tuhan sama.
dengan orang-orang di dunia. Kita pikir Tuhan sama kayak papa kita, mama kita, kakak kita, mantan kita, pacar kita, sahabat kita. Kita pikir Tuhan sama. Padahal jelas Tuhan berbeda. Ya, manusia labil, Tuhan stabil. Tuhan gak pernah berubah, dia konsisten. Dia adalah kasih, dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Gak pernah berubah. Makanya datang sama Tuhan. Kenapa? Dia rindu kamu menyambut pelukan dia buatmu. Ya, 3 hal ini kita bisa pelajari dari kisah Sakeus. Supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Supaya kita bisa datang sama Tuhan. Saat kita habis buat dosa, saat kita habis buat salah, kita mau datang sama Tuhan, gak mau tunggu bersih baru mau datang. Ya justru kita akan bersih karena datang. Ketika kita lagi masalah, yang selama ini mungkin gara-gara ada masalah kita lari dari Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, tapi kita memilih lari kepada Tuhan, sama seperti Sakeus. Dia pengen lihat Tuhan, gak bisa lihat. Kenapa? Badannya pendek. Tapi dia mengambil sebuah keputusan. Dia lari mendahului orang banyak. Sama juga dengan kehidupan kita. Ada masalah, jangan lari dari Tuhan, tapi lari ke Tuhan. Kenapa? Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Jadi kita mau renungkan firman Tuhan, akhirnya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Tuhanku jauh lebih besar dari setiap permasalahanku. Dan yang terakhir, meskipun teman-teman dinilai atau diperlakukan salah, ingat baik-baik, Tuhan gak kayak gitu. Tuhanmu gak kayak gitu. Gak kayak manusia. Gak kayak orang di sekitarmu. Enggak, dia berbeda. Dia adalah Tuhan yang sangat mencintaimu. Kenapa? Kamu adalah anaknya. Makanya dia mau menginginkan kita datang kepadanya. Amin teman-teman. Aku kasih beberapa statement supaya kita mengerti. Teman-teman sudah tahu alasannya. Mungkin 3 alasan yang membuat teman-teman gak mau datang sama Tuhan. Tapi ada beberapa statement ini yang mungkin menjadi beberapa alasan supaya teman-teman bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang pertama, perhatikan baik-baik teman-teman. Apakah kita dalam hadirat Tuhan sedang menyembah Tuhan atau menyembah penyembah atau menyembah penyembahan? Ini hal-hal yang berbeda. Kalau teman-teman menyembah-penyembah, giliran si A suaranya bagus, teman-teman merasa Tuhan hadir. Atau teman-teman kagum dengan JPCC misalnya, atau NDC Worship. Kayaknya kalau bukan mereka yang nyanyi, kayaknya Tuhan gak ada. Kamu sedang menyembah Tuhan atau menyembah penyembahan? Gak ada yang salah dengan mereka, sekali lagi ya. Aku berkawan dengan mereka, aku berteman sama mereka. Tapi jangan sampai kita menyembah penyembahan, kita menyembah penyembah. Kalau bukan Sydney, kayaknya gak ada hadirat Tuhan. Kata siapa? Makanya tantangan di zaman saat ini lagi COVID kayak gini, semuanya pada akhirnya lagi dimurnikan oleh Tuhan supaya kita menyembah Tuhan, bukan menyembah penyembah, bukan menyembah penyembahan. Pada akhirnya kita sendiri kan di rumah. Jadi teman-teman, sembahlah Tuhan. Mau siapa kayak yang WL, suaramu bagus tuh enggak peduli. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang enggak melihat rupa, dia melihat hati. Jadi sembahlah Tuhan, bukan menyembah penyembah atau menyembah penyembahan. Kamu menyembah Tuhan. Yang kedua teman-teman, ya ingat baik-baik, kita menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan hadir. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan sudah hadir. Berapa banyak dari kita kayak merasa bahwa kita dengan suara kita, lantunan gitar kita, baru Tuhan mau hadir. No. Ya, dia hadir karena dia cinta sama kita. Ini inisiatifnya, ini undangan dari dia. Jadi waktu teman-teman menyembah, bukan karena supaya Tuhan hadir, teman-teman menyembah karena dia sudah hadir. Contoh, dari tadi teman-teman kita putar lagu-lagu pujian dan penyembahan. Teman-teman nyanyi supaya Tuhan hadir atau karena dia sudah hadir? Dia sudah hadir. Kita meresponi kehadiran Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kita sadar dia hadir, kita responi kehadirannya. Kalau kita nggak sadar dia hadir, kita dari tadi nyembah siapa? Nyembah laptop? Enggak kan? Kita menyembah karena dia sudah hadir bersama-sama dengan kita. Makanya respon kita terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah dengan penyembahan. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Kita menyembah bukan mengingatkan Tuhan siapa dirinya, tapi mengingatkan diri kita siapa Tuhan yang kita sembah. Kita pikir ketika kita menyembah bilang gini, Tuhan engkau baik. Kita sedang beritahu bahwa Tuhan baik. Tuhan gak amnesia, sorry. Dia tahu siapa dirinya. Tuhan engkau Allah yang perkasa. Betul dia tahu Allah yang perkasa. Tapi kenapa kita harus memperkatakan itu? Karena yang sering lupa bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang perkasa adalah diri kita. Bukan Tuhan nggak amnesia. Dia tahu siapa dirinya. Tapi waktu kita katakan Tuhan engkau Allah perkasa,
kita sedang memperkatakan itu ke diri kita. Kenapa? Karena sering lupa diri kita bahwa kita punya Tuhan yang perkasa. Tuhan, Engkau baik. Kenapa kita perkatakan itu? Karena diri kita sering lupa bahwa kita punya Tuhan yang baik. Makanya waktu kita memperkatakan kebenaran Tuhan dalam penyembahan, dalam pujian, bukan mengingatkan Tuhan, tapi kita lagi mengingatkan diri kita, siapa Tuhan. Kadang diri kita sering lupa kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Dia adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin teman-teman. Aku mau tutup dengan hal ini. So teman-teman, ya, jangan lari lagi dari Tuhan ya, tapi larilah ke Tuhan. Ya, aku berdoa kita semua punya mindset ini. Ya, teman-teman lagi punya masalah, lagi habis buat salah, habis diperlakukan salah, tetap datang sama Tuhan. Ya, sembah Tuhan bukan supaya Dia hadir, sembah Tuhan karena Dia sudah hadir. Amin teman-teman. Ya, menyembah Tuhan bukan menyembah penyembah atau menyembah penyembahan. Dan juga ingat baik-baik, waktu teman-teman memperkatakan sesuatu dalam pujian dan penyembahan, teman-teman bukan sedang mengingatkan siapa Tuhan, tapi teman-teman sedang mengingatkan ke diri kita, siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang perkasa, Dia adalah Tuhan yang ajaib. Amin teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami mau belajar menyadari bahwa saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Bukan usaha kami membuat Tuhan tertarik kepada kami. Enggak. Sebelum kami melakukan apapun, Tuhan sudah tertarik sama kami. Tuhan sudah sayang sama kami. Bahkan Tuhan sudah bangga sama kami. Kami sangat dicintai oleh Tuhan. Kami sangat diinginkan oleh Tuhan. Tuhan, kami mau bangkitkan kesadaran ini dalam hati kami. Bahwa kami mau menyembah Tuhan setiap hari. Mau menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Kami mau sadari juga dalam kehidupan kami setiap hari yang kami jalani. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bernyanyi, kami memuji, kami menyembah bukan supaya Tuhan hadir. Kami memuji, kami menyembah karena Tuhan sudah hadir dan selalu hadir. Tuhan, hari ini kami mau belajar, gak mau lari lagi dari Tuhan, tapi kami mau lari kepada Tuhan. Mungkin selama ini yang membuat kami gak mau datang sama Tuhan karena dosa atau salah. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, kami gak mau tunggu bersih dulu baru mau datang. Justru kami akan bersih karena datang. Kami gak mau tunggu sempurna dulu baru mau datang sama Tuhan. Justru kami akan semakin disempurnakan oleh Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Mungkin kami juga kadang gak mau datang sama Tuhan karena kami lagi punya masalah. Kami pikir masalah kami jauh lebih besar dari Tuhan yang kami sembah. Tapi hari ini kami mendengar kebenarannya Tuhan. Bahwa masalah adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Artinya Tuhan kami jauh lebih besar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Kami mau belajar dari Sakeus. Dia tidak memilih lari dari Tuhan. Ketika dia punya masalah, dia gak bisa lihat Tuhan. Dia memilih, dia lari kepada Tuhan. Karena dia tahu jawabannya ada dalam pribadi Tuhan. Kalau mungkin yang membuat kami hari-hari ini gak mau datang sama Tuhan, karena kami dinilai salah, karena kami diperlakukan salah. Tapi hari ini kami belajar Tuhan. Hari ini kami belajar. Diperlakukan salah atau dinilai salah oleh manusia tidak mengubah cara pandang Tuhan terhadap kami. Kami tetap sama. Kami adalah anak-Mu yang sangat-sangat Tuhan cinta. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar menikmati hadirat Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kami hadapi. Karena kami tahu Engkaulah rumah kami. Engkau tempat di mana kami bisa pulang. Kapan aja dengan segala situasi yang kami hadapi. Karena kami adalah anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan buat undangan yang selalu kami pegang setiap hari. Setiap detik kami pegang undangan ini. Kalau iblis dia punya strategi ingin buat kita jauh. Apapun strateginya, sorry undangannya Tuhan tetap kasih. Undangan tetap kami pegang. Undangan tetap kami genggam saat ini. Undangan untuk datang sama Tuhan. Yang berarti Tuhan inginkan kami. Tuhan menginginkan
kehadiran kami di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau datang Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami nggak mau mendahului Tuhan lagi. Tapi kami mau mendahulukan Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Kami nggak mau berikan waktu sisa kepada Tuhan, tapi kami mau sediakan waktu untuk Tuhan. Sudah cukup Tuhan kami berikan waktu kami untuk orang-orang yang kami idolai, apa yang kami suka. Saat ini kami belajar Tuhan. Kami mau berikan waktu kami untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Karena Tuhan sangat menantikan kehadiran kami. Tuhan sangat rindu bersama-sama dengan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk menyediakan waktu untuk Tuhan setiap hari. Karena Engkaulah yang kami butuh. Makanya firman Tuhan katakan, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Kenapa kita suka capek dalam kehidupan? Kenapa kita pikir kita bisa bertahan di dunia dengan kekuatan kita? Tapi baiknya Tuhan, dia tetap cari kita. Karena Tuhan tahu kita butuh dia. Dia tetap menantikan kita untuk pulang. Kenapa? Tuhan nggak mau kita tersiksa di dunia. Dia ingin berikan penyertaannya kepada kita. Dan dia berikan damai sejahteranya buat kita semua. Supaya kita bisa tenang menghadapi segala situasi di dunia. Makasih Tuhan. Makasih buat kehadiran-Mu. Ini anugerah terindah buat kami. Kehadiran Tuhan buat kami. I love you Lord. We love you so much. Makasih buat cinta Tuhan yang memampukan kami bisa mencintai Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Tuhan, aku mematahkan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Saya percaya firman Tuhan ini nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan juga berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Kak Riko yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan dalam keluarga. Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, sekali lagi diminta kesediaan dari Karoki untuk memimpin kita dalam doa penutup. Aku ya? Ya. Karaoke atau Kariko nih? Maaf Kak, maksudnya Kak Riko. Oh iya Kak. Oh Kariko, oke. Siap, thank you. Kita doa berkat juga ya berarti ya? Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya ini agendanya Tuhan. Agenda Tuhan selalu membuat kami bisa kembali kepada Tuhan. Kami nggak mau suruh Tuhan yang putar balik, kami yang mau putar balik Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami percaya nggak kebetulan. Tuhan sudah rancangkan semuanya pada sore malam hari ini. Supaya kami bisa datang sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Dalam kebisingan pikiran kami, dalam kebisingan hati dan perasaan kami butuh suara-Mu. Terima kasih buat ibadah pada sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah ini semuanya bisa terlaksana dengan baik. Semua karena tuntunannya Tuhan. Kami mau akhiri ibadah ini Tuhan dan kami siap terima berkat Tuhan. Mari teman-teman angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Dia berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Dia berikan damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari sama-sama kita katakan, amin. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Ya, aku sudah bisa out? Atau ada foto dulu? Silakan yang lain teman-teman buka kamera dulu, kita Foto dulu ya. ya kita mendokumentasi dulu dengan Pastor Riko. Siap. Nanti aku November kayaknya ke Palu lagi, ketemuan lah kita ya. Ya, boleh Kak. Senang hati. Siap. Mana semuanya? Siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2,
3. Satu kali lagi. Ganti gaya yuk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Oh, Adrian dan Dirati rame banget kalian. Rame. Thank you semuanya. Love you guys. I love you guys. Thank you, Kak. Terima kasih banyak. Oke, shalom. 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 Ya. Demikian ibadah kita saat ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai selesai. Oke, untuk pada saat ini kita akan masuk dalam persekutuan doa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada yang mengambil bagian. Shalom. Shalom. Halo. Ya, terima kasih. Pada saat ini kita akan masuk dalam persekutuan doa kita. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita nyanyikan pujian indah bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
Pada saat ini kita mau datang membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita dengan sikap sungguh-sungguh menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia, di mana kondisi bangsa kita saat ini sedang tidak dalam keadaan baik, di mana kasus penyebaran virus COVID-19 semakin terus meningkat setiap harinya, hingga Selasa 13 Juli 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 47.839 jiwa, sedangkan untuk kasus sembuh, pemerintah Indonesia melaporkan adanya penambahan sebanyak 20.123 orang, namun pasien yang meninggal karena infeksi COVID-19 ini juga ikut bertambah sebanyak 864 orang. Suatu hal yang tidak mudah, suatu persoalan yang sangat berat bagi kita, tapi mari dengan penuh percaya di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Begitu sebelum kita lebih dalam doa kita, mari kita naikkan pujian, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Pada saat ini, mari saya mengajak kita berdoa bagi mereka yang terkonfirmasi COVID-19, yang saat ini dalam proses isolasi dan penyembuhan. Mari juga kita bersyukur buat mereka yang telah dinyatakan sembuh. Mari berdoa buat keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang meninggal akibat COVID-19. Mari juga kita berdoa bagi setiap upaya pemerintah dalam menangani kondisi ini, baik penerapan PPKM, mikro darurat maupun proses vaksinasi yang masih terus dijalankan. Mari juga kita berdoa buat seluruh tim medis yang saat ini bekerja keras untuk melayani pasien. Mari juga kita berdoa untuk pelataran medis yang digunakan serta rumah sakit yang ada sehingga dapat menampung pasien yang ada. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari untuk teman-teman saya laki-laki, mari berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia agar tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan berdoa buat perekonomian bangsa kita agar Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan masyarakat. Dan untuk teman-teman perempuan, mari berdoa buat pendidikan di Indonesia agar terus berjalan dengan baik, meskipun sistem pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Mari juga berdoa buat kesatuan hati seluruh bangsa Indonesia, baik pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bangsa, khususnya untuk pemulihan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Dalam kondisi yang mencekam seperti ini, ada banyak juga umat Tuhan yang takut menghadapi kematian karena tidak siap dan ragu akan keselamatannya. Untuk itu, mari kita semua berdoa buat seluruh umat Tuhan agar dalam kondisi ini membawa diri untuk lebih dekat pada Tuhan dan percaya akan karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari juga kita berdoa buat seluruh hamba Tuhan dan para misionaris supaya mereka senantiasa diurapi dan diberkati Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari juga kita berdoa buat komunitas-komunitas Kristen agar dapat menolong setiap anggotanya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari juga kita berdoa buat peran anak-anak Tuhan agar dapat membawa berkat kabar baik kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk bagian ini.
Mari kita berdoa buat Universitas Tadulako. Proses perkuliahan semester genap 2020-2021 telah selesai, di mana perkuliahan di semester yang baru, semester ganjil 2021-2022 akan dimulai dalam beberapa waktu ke depan. Ada rencana untuk melakukan perkuliahan secara langsung, namun kondisi pandemi saat ini kita tidak bisa untuk prediksi. Untuk itu, saya mengajak teman-teman, mari kita berdoa, kita bersyukur buat proses perkuliahan semester genap 2020-2021 yang telah selesai. Kita juga berdoa buat proses perkuliahan semester ganjil 2021-2022 yang dalam beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan. Mari juga kita berdoa buat perkuliahan semester pendek yang saat ini sementara berjalan. Mari juga kita berdoa buat penerimaan mahasiswa baru 2021 yang saat ini dalam proses pendaftaran ulang dan yang menggunakan pengumuman, yang menunggu pengumuman hasil SNMPTN. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari buat teman-teman yang lahir bulan ganjil, saya mengajak teman-teman berdoa buat pembayaran UKT semester ganjil 2021-2022. Mari juga kita berdoa buat rektor, dekan, dosen-dosen, pegawai, bahkan seluruh staf yang ada dalam Universitas Tadulako. Dan buat teman-teman yang lahir di bulan genap, mari berdoa buat setiap lembaga yang ada di Universitas Tadulako. Mari berdoa buat kesatuan hati seluruh mahasiswa dan seluruh komponen yang ada di Universitas Tadulako. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari saat ini kita berdoa buat UPMK. Mari kita berdoa bersyukur buat persekutuan UPMK yang masih boleh ada sampai saat ini. Mari juga kita berdoa buat Sisi
misi UPM KIP. Mari kita berdoa buat kesatuan hati seluruh anggota UPM KIP. Mari juga kita berdoa buat pemuridan KTB yang ada di UPM KIP. Doakan para pemimpin kelompok kecil dan anggota kelompok kecil yang ada. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Mari untuk teman-teman yang lahir di tanggal ganjil, mari berdoa buat dosen pembina UPM KIP, baik hikmat dan kesehatannya. Mari juga berdoa buat PPP dan pengurus UPM KIP dalam pelayanannya di UPM KIP. Mari juga berdoa buat setiap program kerja UPM KIP sepanjang bulan ini. Dan buat teman-teman yang lahir di tanggal genap, mari berdoa buat panitia seminar penyegaran rohani atau PAB dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut anggota UPM KIP yang baru terkhususnya untuk memberitakan Injil keselamatan. Mari juga berdoa buat mahasiswa baru Kristen FKIP UNTAD yang akan masuk agar mereka mau memberi diri untuk bertumbuh bersama dalam persekutuan UPM KIP. Mari juga berdoa buat pembinaan CPKK, berdoa buat kesiapan hati mereka untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam pendidikan. Mari juga berdoa buat seluruh anggota UPM KIP yang berulang tahun di bulan ini. Berdoa buat anggota UPM KIP yang saat ini mengikuti perkuliahan semester pendek, yang akan KKN, PLP, dan dalam penyelesaian tugas akhir. Mari juga berdoa buat kakak-kakak alumni UPM KIP dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Mari juga berdoa buat seluruh anggota UPM KIP, baik PPP, pengurus, anggota alumni yang dalam pergumulan akan kesehatan, kebutuhan ekonomi, pendidikan, keluarga, kuliah, dan lainnya. Mari kita berdoa untuk bagian ini.
Mari pada saat ini saya mengajak kita semua, kita sebelum masuk dalam doa kita, mari kita angkat pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajak
Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah selesai membawa doa-doa kami kepadamu. Sehingga Engkau adalah Allah yang Maha Pendengar, Engkau juga yang akan mengabulkan setiap doa-doa kami. Pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa buat setiap pribadi kami yang hadir dalam persekutuan doa ini, mungkin ada dari kami yang sedang dalam pergumulan, sehingga Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang akan menolong dan menguatkan kami dalam setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Tuhan, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami, tapi janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita, saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Ya, baik. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang saat ini telah mengikuti ibadah persekutuan doa, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk saat ini mungkin ada penyampaian dari pengutus bidang doa, kami persilakan. Mungkin dari Kak Elgi atau dari Kak Selmi. Silakan. Ya, jika tidak ada, mungkin dari pengurus lain. Aman. Oke. Ya, berarti tidak ada ya. Ya. Baik, terima kasih. Berharap untuk teman-teman semua bisa mengikuti ibadah persekutuan doa kampus untuk di bulan depan, dan kiranya kita tetap mematuhi protokol yang pada saat ini dengan melandainya COVID. Terima kasih, demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya sedikit menyampaikan. Oh ya, silakan. Mungkin yang tadi banyak ya, sekitar 30-an orang. Kalau teman-teman ada ambil screenshot, terus teman-teman mau buat story di IG, jangan lupa tag PMK Puntat, nanti di restory di IG-nya PMK. Jadi silakan buat story dengan quotes masing-masing. Nanti kami story, silakan tandai PMK dan kami akan storykan kembali nanti di IG juga. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Kurnia. Terima kasih banyak Pak Operator. Oke, teman-teman mungkin sudah bisa leave. Oke, thank you guys. Oke, thank you. Sampai jumpa. Guys.